Ya, sekarang bahas. Ya, terakhir. Sekarang bahas wudu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Haikum bitahiyat al-islam, tahiyat al-sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa bi ni'matihi tatimus salihat. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur dan bersyukur atas nikmat karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita berada di penghujung di bulan Desember. Tidak lama lagi kita akan masuki tahun baru 2026. Dan tidak terasa hari demi hari kita lalui, waktu demi waktu selalu berlalu, dan demikianlah kehidupan. Ada kalanya kita melakukan ketaatan, ada kalanya kita melakukan kesalahan. Allah firmankan di dalam Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaknya Anda mengagungkan Allah, mensucikan Allah dengan memujinya dan beristighfar kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tawwab. Yaqbalu taubata at-taib. Menerima taubatnya orang yang bertaubat. Pada bahasa yang lewat telah kita sampaikan terkait dengan hal yang telah menjadi ketetapan Allah, yaitu seseorang akan mendapatkan ujian. Pekan ini adalah pekan ketika kita akan bahas fikih, yaitu seputar wudu. Seputar wudu. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, di saat kalian hendak menunaikan ibadah salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tangan kalian hingga siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah bagian kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh pula kaki kalian hingga mata kaki, wa in kuntum junuban fatahharu, sekiranya kalian dalam keadaan junub, maka hendaknya kalian mandi besar. Rasul bersabda, la tuqbalu shalah ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian jika batal hingga ia berwudu. Berikutnya Rasulullah SAW memberikan kepada kita suatu petunjuk. Ala adullukum ala ma yamhullaha bihi al-khataya
wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghil wudu 'alal makarih wa kathratul huta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasul bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian akan mendapatkan ampunan dosa. Insyaallah. Rasulullah SAW itu selalu memberikan penawaran kepada umat ini yang terbaik. Dan banyak hal di saat seseorang itu diiming-imingi ketaatan, jawatan, maka iming-iming di belakangnya adalah pahala. Di saat seseorang dianjurkan untuk melakukan suatu perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan di baliknya adalah manfaat yang sangat besar. Contoh mudah. Rasul bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya adalah di sana ada penghapus dosa di antara keduanya. Masya Allah. Al-umratu ilal umrati. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu akan ada penghapus dosa. Di saat Rasul memberikan anjuran untuk haji, maka apa iming-imingnya Bapak Ibu? Rasul bersabda, wal hajju al mabruru laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga, insyaallah. Dan demikianlah di saat seseorang diperintah untuk melakukan ketaatan, maka di baliknya selalu banyak iming-iming. Allah firmankan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan Bapak Ibu. Apa yang menjadi janji Allah? Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, jauh lebih baik dibanding amalan yang dilakukan oleh seseorang 1000 bulan. Rasulullah SAW bersabda, ala adulukum ala ma yamhullaha bihi khotoya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu hal yang dengannya kalian akan mendapatkan ampunan dosa. Wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut seseorang dosanya akan terampuni dan derajatnya akan ditinggikan. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan iya. Kami mau mengetahui, kami mau mendapatkan dua, apa itu Bapak? Dua hal yang dengannya seseorang akan mendapatkan kemuliaan. Apa itu? Diampunkannya dosa. Yang kedua, ditinggikannya derajat. Qalu bala ya Rasulullah, ya kami mau wahai Nabi Allah. Qala isbaghil wudu 'alal makarih. Insyaallah. Hendaknya kalian menyempurnakan wudu 'alal makarih, di tempat-tempat yang kalian tidak suka. Terus ya Bapak Ibu, seseorang wudu itu kadang abot. Satu, Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW membasuh anggota wudunya sekali-sekali. Aku pernah melihat Rasul membasuh anggota wudunya dua kali. Aku pernah melihat Rasul membasuh anggota wudunya tiga kali. Membasuh anggota wudu sekali itu sah. Membasuh anggota wudu dua kali itu sah.
membasuh anggota wudhu itu 3 kali itu adalah sah. 3 kali ini kok abot mboten Bapak Ibu? Abot. Isbagil wudhu alal makarih, membasuh wudhu dan dia kadang berat. Kapan Bapak Ibu? Membasuh anggota wudhu padahal waktu itu musim dingin. Abot betul Pak? Insyaallah. Bapak Ibu preso kalau orang berada di waktu musim dingin itu, Mekah di saat musim dingin sangat dingin. Madinah di saat datang waktu musim dingin sangat dingin. Sudah pakai celana double, pakai kaos double, pakai baju gamis atau baju nopo pun bentuknya, pakai jaket, kadang pakai sarung tangan Bapak Ibu. Kayak sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Adem mboten? Masih dingin. Kalau Bapak Ibu tidak dieng, dieng niku asrep mboten Pak? Asrep sak. Kalau dieng itu kalau udah pas puncak dingin, masya Allah. Jam 4 ini, setengah 4 itu kadang sudah keluar kabut ya Pak. Sehingga kalau pas maghrib mau wudhu niku dingin betul Pak, dingin. Dan isbagil wudhu alal makari, sempurnakanlah wudhu, menunaikan wudhu di saat seseorang itu berat di dalam menunaikannya. Boleh seseorang tayamum, jawatan Pak, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan sakit boleh tayamum, tayamum. Di saat tidak ada air tayamum, tayamum. Di saat seseorang takut musuh, ada orang yang ganggu, maka boleh tayamum. Karena barangkali air ada di luar rumah, jauh dari rumah, boleh tayamum, boleh. Dan di saat tidak ada halangan maka terbaik adalah wudhu. Sebagai wudhu alal makari Bapak Ibu. Wudhu itu semestinya hanya di saat membasuh tangan Bapak Ibu. Sampai mari kita. Ini sampai sini. Ini ketentuan syariat. Apa itu? Hingga apa? Siku. Jawatan. Tapi kalau kita isbagil wudhu alal makarih, menyempurnakan sampai sini Bapak Ibu. Nah, al-adud. Orang Arab menyebut al-adud. Nah, sampai sini adalah lebih sempurna. Di sinilah yang dikenal dengan al-makarih, tempat-tempat yang kadang seseorang merasa berat. Begitu juga di saat membasuh kaki. Membasuh kaki itu sunnahnya adalah melebihi betis, melebihi mata kaki. Yang sewu sunnah wudhu itu melebihi apa? Mata kaki. Kalau kita basuh sampai betis, angsal betul Bapak Ibu, angsal. Itulah al-makarih, tempat-tempat yang kadang seseorang merasa berat. Maka dikatakan Bapak Ibu, di hari kiamat nanti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mudah diketahui. Dari mana mereka mudah diketahui? Dari bekas di saat mereka membasuh anggota wudhu. Maka Rasul bersabda, "Faman yuridu an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang menginginkan menyalanya putih ghurrahnya, ya saya di saat seseorang wudhu kok sampai sini tok, maka yang menyala hanya sampai sini. Kok wudhunya sampai meriki, melebihi jauh dari siku, maka itu akan menyala. Begitu juga di saat membasuh kaki. Kok biasa membasuh kaki sampai mata kaki, ya sudah, yang menyala sampai situ.
kok biasa membasuh anggota wudhunya sampai betisnya, maka menyalanya sampai betis. Masya Allah. Maka Rasul ngendikan apa? Man aroda an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang menginginkan memanjangkan hurrahnya, yaitu menyalanya sinar nanti di hari kiamat di anggota wudhunya, maka hendaknya dia lakukan. Wa kathratul huta fil masajid. Masya Allah. Di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan ampunan dosa dan ditinggikannya derajat adalah kathratul huta ilal masajid. Sering melangkahkan ke kaki, sering melangkahkan kaki dalam rangka menuju ke masjid. Ada sebagian orang kalau ke masjid itu naik motor. Ya betul. Ada sebagian orang kalau ke masjid niku napa? Naik mobil. Boleh buatan? Boleh. Kenapa naik mobil? Ya mungkin kalau pas musim gerimis, musim hujan. Ya betul. Kenapa naik motor? Biar cepet. Kok ada seseorang ke masjid melangkahkan kaki, Masya Allah, nikmat dan karunia. Kenapa Bapak Ibu? Satu kaki mengangkat derajat, satu kakinya lagi menghapus dosa. Ada suatu kaum yang dikenal dengan Bani Salimah di Madinah, Bapak Ibu. Bani Salimah ini mereka tinggal jauh dari masjid Nabi, sehingga Rasulullah SAW dimintai persetujuan oleh orang-orang dari Bani Salimah. Wahai Nabi Allah, bagaimanakah menurut engkau jika kami ini tak pindah tempat tinggalnya mendekati Masjid Nabawi? Kenapa? Nek cedak masjid niku ora ado-ado lek melampah. Rasul bersabda, "La, enggak usah. Kalian enggak usah pindah. Kalian tetap tinggal di rumah kalian." Maka turunlah firman Allah, "Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum." Insyaallah. Kami akan menulis sanaktubu maka kami akan nulis maqaddamu, apa yang telah mereka lakukan, dan asar yang telah mereka lalui. Kaki. Kalau orang jalan itu ada telapaknya, betul Bapak Ibu. Itulah asar. Insyaallah. Jadi orang yang datang ke masjid, langkah kakinya ada bekasnya, betul? Ada bekasnya, maka disitulah akan ada penilaian khusus. Subhanallah. Berikutnya, wantidharu shalah ba'da shalah. Dan diantara seseorang yang pengen mendapatkan ampunan dosa dan ditinggikannya derajat adalah menunaikan ibadah sholat dan menunggu waktu sholat berikutnya. Niki nek ra biasa abot mboten Bapak Ibu? Oh, abot. Orang-orang kampung piantun desa niku banyak yang melakukan dibanding orang kota. Banyak orang-orang kampung itu kalau sudah mendekati maghrib, jauhan Pak, jam 5 sudah pada wudhu. Ayam sudah masuk ke kandang. Semua sudah tidak ada lagi aktivitas. Jauhan, mandi-mandi, pakai pakaian rapi, kemudian ke masjid. Begitu sampai
masjid, dia pun menunggu datang waktu sholat maghrib. Habis dikumandangkan azan, maka mereka pun sholat sunnah. Habis sholat sunnah, mereka pun berdoa. Habis berdoa, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib berjamaah, apa yang dilakukan? Zikir. Habis zikir, sholat sunnah lagi. Insyaallah. Kadang kemudian silo deres. Kadang kemudian silo hadir mendengarkan majelis ilmu. Ya betul. Datang adzan isya. Begitu isya dikumandangkan, maka dia pun sholat sunnah. Habis itu berdoa. Karena antara adzan dan iqamat adalah waktu mustajab. Berikutnya adalah sholat isya. Habis sholat isya, zikir lagi. Habis zikir, sholat apa Pak? Ba'diyah. Jawaban. Ada juga yang bahkan langsung sholat witir. 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Kenapa? Nanti malam khawatir tidak bangun. Insyaallah. Kemudian dia pun pulang. Kadang makan malam, kadang makan gedang goreng, kadang ngemih, kadang makan kucingan. Ya betul. Sebelum subuh sudah wudhu lagi. Ke masjid lagi. Masya Allah. Begitu sudah subuh dikumandangkan, maka dia pun sholat qobliyah subuh. Begitu subuh sudah iqamat, maka dia pun sholat apa Ibu? Subuh berjamaah. Ya betul. Habis sholat subuh, kadang dengerin kuliah subuh, kadang zikir, kadang baca Al-Quran. Sampai kapan di masjid Bapak Ibu? Sampai suruk. Ya betul. Begitu 1/4 jam, 20 menit sesudahnya itu, maka dia pun sholat sunnah 2 rakaat. Masya Allah. Orang kok melakukan aktivitas seperti ini sekalipun dia tidak sholat karena dia menunggu waktu sholat berikutnya, maka dihukumi hukuman sholat. Masya Allah. Untuk umat ini luar biasa, bukan Bapak Ibu? Oh, luar biasa. Kenapa? Ateng masjid lungguh silo. Jawatan. Kadang deres mendapatkan pahala apa? Pahala sholat padahal tidak sholat. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang melakukan ibadah sholat kemudian nunggu waktu sholat berikutnya dihukumi apa? Melakukan ibadah sholat. Maka Rasul menyebutkan wantidaru sholah ba'da sholah. Dan seseorang menunggu sholat untuk menunaikan sholat yang berikutnya. Itu pahalanya 2. Apa itu Bapak Ibu? Diampunkannya dosa dan diangkatkannya derajat. Maka Bapak Ibu perhatikan, orang-orang yang biasa melakukan ketaatan, orang-orang yang biasa melakukan kebaikan, insyaallah kehidupannya nyaman, kehidupannya tenang, kehidupannya mendapatkan keberkahan. Baik, kita lanjutkan. Furudu al-wudu. Fardunya wudu. Yang pertama adalah niat. Wahia azmul qalbi ala fi'li al-wudu'i imtithalian li amrillahi azza wa jalla. Innamal a'malu bin niyat. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah an-niyah. Niat itu di dalam hati, yaitu azmul qalbi. Seseorang yang memiliki, orang Jawa menyebut apa Pak? Kerentek. Nama Bapak Ibu? Kerentek.
Kerentek itu bahasa Indonesia ini pun apa? Apa Bu? Kerentek tergerak, ter tergerak. Makanya orang hidup itu ada niat. Dan salah satu yang dikatakan adalah azmul qalbi, kerenteknya hati. Ala fi'lil wudu, untuk menunaikan wudu imtithalan li amrillah, karena menunaikan sesuatu yang itu menjadi ketetapan Allah. Sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Insyaallah. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Insyaallah Bapak Ibu. Jadi niat itu mengalahkan segalanya. Kita ulangi Bapak Ibu. Orang memiliki niat, niat itu akan segalanya. Segalanya tersebut. Kadang seseorang melakukan suatu perbuatan, cuma perbuatan saja sambil lalu. Tapi ada sebagian orang yang melakukan suatu perbuatan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemudahan dan taufiknya. Nyuwun sewu, sama-sama makan. Sama-sama makan, makanya orang non muslim sama muslim. Beda Bapak Ibu? Beda. Kenapa? Karena non muslim itu di saat dia makan, satu, nggak ngerti unggah-ungguh Pak. Unggah-ungguh ini kenapa Pak? Sopan santun. Ya udah, nggak ngerti sopan santun. Dan tidak ada nilai pahala. Kenapa? Tidak seperti seorang muslim. Orang Islam di saat dia makan menggunakan tangan kanan. Tatkala ditanya, Mbak, Mas, Pak D, kenapa jenengan iki makan kok pakai tangan kanan? Oh, Rasul dahulu ngajari seperti ini. Orang non muslim Bapak Ibu, gimana kalau makan? Coba tangan kirinya bakwan, tangan kanannya kadang udut. Makan bakwan kali napa udut? Coba ngadeg, kadang berjalan. Muslim di saat makan baca bismillah. Non muslim di saat makan dia tidak baca basmalah. Seorang muslim di saat minum, orang muslim di saat minum itu duduk. Yang saya Bapak Ibu, agar kita ini ginjalnya itu sehat. Kita ulangi Bapak Ibu. Agar kita ini ginjalnya itu sehat, maka hendaknya baca basmalah di saat minum dan duduk. Kenapa Bapak Ibu? Ini air Bapak Ibu. Air. Ada seseorang melakukan penelitian. Apa itu? Seseorang ambil air, sebelum air ini diminum dipisu-pisui Pak. Ada orang yang ambil air kemudian air ini dinyanyikan musik. Ada seseorang ngambil air dan airnya itu didiamkan. Ada seorang yang ambil air dan air itu dibacakan bismillah. Masya Allah. Itu dibawa ke laborat memiliki hasil yang berbeda. Luar biasa buatan Bapak Ibu. Luar biasa. Air yang dipisu-pisui, pisu-pisui. Perasa Pak dipisu-pisui. Dimaki-maki, diumpat. Itu akan
memiliki bentuk yang berbeda. Air kok didiamkan memiliki bentuk yang berbeda. Air yang dinyalakan musik akan memiliki bentuk yang berbeda. Air yang dibacakan bismillah akan memiliki bentuk yang berbeda. Insyaallah. Sampai air saja tunduk kepada Allah. Begitu juga Bapak Ibu, di saat seseorang itu minum dan pengen menjaga nopanya, ginjalnya. Sekarang banyak orang yang kena ginjal, betul Pak? Belum lama di YouTube itu beredar. Anak-anak SMA sudah pada mulai cuci darah. Insyaallah. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari-hari dia minum minuman yang instan. Minuman-minuman pabrikan. Minuman-minuman yang berwarna. Semestinya di saat seseorang itu minum kopi, ya diimbangi dengan air putih. Minum teh diimbangi dengan air putih. Minum berwarna apapun hendaknya diimbangi dengan air putih. Dan sekarang ini banyak produk-produk yang menjadi apa Pak? Seliweran teng iklan. Minuman-minuman menyegarkan itu Bapak Ibu. Ya betul. Minuman-minuman menyegarkan yang kadang di situ promosinya untuk menjaga stamina. Itu kalau seseorang mengkonsumsi dengan jumlah banyak, tidak dikondisikan, diimbangi dengan minum air putih, bisa kena ginjal, betul Bapak Ibu? Kena ginjal. Termasuk kok kita ini hidup Bapak Ibu. Kadang di saat sakit mau tidak mau harus minum obat. Tapi kalau minum obat dengan jumlah banyak tiap hari, itu kalau ginjalnya nggak kuat bisa masalah, betul? Masalah. Tapi kita kembali. Apa itu? Niat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, termasuk di saat seseorang itu wudu. Yang kedua adalah ghuslul wajhi min a'la al-jabhati ila muntaha adaqni ila muntaha adaqni. Yang namanya fardunya wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh apa? Wajah. Seorang muslim itu selalu berusaha dan berupaya untuk membasuh wajahnya. Mbak-mbak itu, ibu-ibu itu, ya betul Pak. Untuk merawat wajah kadang entek kathah, betul Bapak Ibu. Insyaallah. Ini kaum laki-laki itu mudah, ya betul. Nggak usah pakai perawatan, yang penting wudhu. Ya betul. Membasuh anggota wudhu ini di sini Bapak Ibu. Ini di sini. Ini kok batasnya. Tempat tumbuhnya rambut sampai adzakan. Zakan niku niki. Janggut orang bilang. Nek jenggot lah niki. Ya betul Pak. Tempat tumbuhnya jenggot itu orang Jawa menyebut janggut. Dari atas ke bawah. Ini adalah batasan muka. Berikutnya wa min watidil udhuni ila watnil udhun. Wa min watidil udhuni ila watidil udhun. Kiri kanannya adalah sini. Sampai kiri kanannya niki Bapak Ibu. Wangel bahasa Indonesia nih Pak. Nek orang Jawa menyebut niki intil-intil Pak. Ibu-ibu biasa pakai giwang. Mbak-mbak biasa pakai anting.
Anteng atau giwang itu ditaruh di mana Bapak Ibu? Intel. Jawatan Pak. Mriki. Apa ya Mas bahasa Indonesia ini pun? Daun telinga Ustadz. Daun telinga. Daun telinga niku niki. Jawatan Pak. Niki daun telinga. Apa Mas Angki? Intel ini. Nah atasnya intel itu namanya watat niki. Angel bahasa Indonesia nih. Nama Bu watat niku. Dure intel. Jawatan batas napa nih? Batas muka kiri kanannya ini. Ini adalah anggota wudhu yang mesti diusap saat kita membasuh wajah. Membasuh wajah. Dan orang yang biasa wudhu, wajahnya akan berbeda dengan orang yang tidak pernah wudhu. Orang yang nggak pernah wudhu itu beda dengan orang yang biasa wudhu. Yang biasa wudhu, wajahnya segar. Orang yang biasa wudhu wajahnya cemerlang. Orang yang biasa wudhu wajahnya bersih. Sekalipun kulitnya hitam. Beda mboten Pak? Oh beda. Maka di kampung, kadang di masyarakat seseorang dinilai, Mas, Bu, jawatan, ngertos bapak ini, napa wajahnya kok saniki kusam ya? Paling ratau wudhu niku. Paling ratau wudhu maksudnya ratau sholat. Jawatan Pak. Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat. Wajahnya seorang muslim sama wajahnya non muslim saja Bapak Ibu. Benten Pak. Beda. Masya Allah. Kenapa? Orang biasa wudhu itu mesti berbeda. Taib. Yang ketiga di antara faraidul wudhu yang ketiga adalah ghuslu al-yadain ila mirfaqaini liqauli ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi. Di antara fardunya wudhu adalah membasuh tangan, jari jemari, epek-epek, punggungnya telapak tangan, pergelangan, lengan, siku, sampai al-adud. Itu adalah tangan yang harus terkena air di saat seseorang itu wudhu. Nah Bapak Ibu, jari-jari jemari harus kena, sela-sela jari jemari harus kena, punggungnya epek-epek, ngeten Pak. Punggungnya tangan harus kena, epek-epeknya harus kena. Epek-epek ini kuno Pak bahasa Indonesia ini pun. Telapak tangan badan, telapak tangan. Ar-rasghain. Apa nih? Pergelangan tangan harus kena, yang bawah juga kena, lengannya juga kena, atas bawah juga kena lengannya. Jawatan, siku juga kena, al-adud. Apa nih? Atasnya siku itu Arabnya al-adud. Dan disitulah seseorang di saat membasuh anggota wudhu, tangan harus terbilas dan kena air. Mashu ar-ra'si yang keempat adalah mashu ar-ra'si minal jabhati ila al-qafa liqauli ta'ala wamsahu biru'usikum. Fardunya wudhu yang keempat adalah mashu ar-ra'si, mengusap kepala, tidak duding
tidak ndudul, tidak ngusap, sementing nemplek. Karena ada orang di saat wudu ngeten, pecinya ditaruh di atas umbun-umbunnya. Begitu basuh anggota wudu ngeten. Orang Jawa bilang ngepok-epok, Pak. Napa, Pak? Orang Jawa bilangnya napa? Ngepok-epok jidat. Ngeten. Sallallahu salamah. Ya betul, Pak. Nas'alullaha al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Ya betul. Dengar ambulan seperti ini darurat betul nih, Pak. Darurat. Ya. Ada orang-orang yang tidak paham suara ambulan, Pak. Suara ambulan itu benten-benten Bapak Ibu. Ya. Ya betul. Baik, kita lanjut. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, mengusap. Mengusap niku menghapus. Jawatan, Pak. Makanya yang namanya mengusap mengusap napa Bapak Ibu? Kepala. Ada yang ngetet. Jangan sewu. Ngetet. Basah. Pesinya ngeten. Ada yang ngeten. Kenapa, Pak? Barusan dari salon. Eman-eman. Ada yang air ngeten. Ada yang kasih air kiri kanan ngeten. Yang benar, ya Bapak. Kiri kanan Bapak Ibu ngeten. Ini benar ini. Dari depan sampai belakang. Dikatakan apa? Mas khorasi minal jabhati ilal qofa. Ini jabhah. Ngeten. Jabhah itu batuk. Qofa. Qofa niku tengkuk. Orang Jawa bilang gitok. Sampai sini Bapak Ibu. Nanti naik lagi. Itu mengusap kepala yang benar. Jadi dari bagian apa? Jidat ke belakang sampai tengkuk, kofa, ke atas lagi. Nah, dan telinga itu juga bagian dari kepala. Sehingga Bapak Ibu, di saat seseorang itu wudu dengan baik, insya Allah tidak migrain. Kenapa? Karena di saat mengusap kepala, dia usap kepala sampai benar-benar urat yang ada di kepala kena. Begitu juga urat yang ada di telinga. Kalau pas Bapak Ibu wudu, kok tangan kita jari jempol dan telunjuk itu digerakkan semestinya ngeten. Ngeten, Pak. Itu ngantuke hilang Bapak Ibu. Coba saja. Nek wudu dengan sempurna lah ngantuke hilang. Kenapa? Karena di sini ada urat-urat yang Bapak Ibu? Karena di saat diusap oleh tangan, di saat mengusap kepala. Ghuslu ar-rijlain. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Dan di saat membasuh kaki Bapak Ibu, sebaiknya
dipastikan sampai ataukah hingga mata kaki. Yang keenam adalah at-tertib. Orang wudhu itu harus tertib. Nggak boleh dinjah-njah, Pak. Bahasa Jawanya apa, Pak? Dinjah-njah. Jawaban. Nggak boleh seseorang basuh anggota wudhu kok langsung tiba-tiba mengusap kepala. Jawaban. Basuh kaki, basuh kedua tangan, kemudian basuh muka. Sah boten? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak tertib. Harus tertib. Yang terakhir adalah al-muwalat. Yang dimaksud al-muwalat adalah di saat seseorang membasuh anggota wudhu itu harus al-faur. Bersegera. Tidak boleh mentang-mentang musim hujan. Ya betul. Di rumah wudhu. Sunah-sunah wudhu juga sudah dilakukan. Tapi belum membasuh kaki. Yuk, Mas, kok orang basuh kaki sisanto mangke teng masjid wong jeblok kok. Maka tidak sah. Harus napa? Al-muwalat. Dan di sana ada sunah-sunah yang harus diperhatikan di saat seseorang itu wudhu. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, insyaallah. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Maturun atas segala perhatiannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.